Daerah yang kini masih berziarah di Indonesia bersama para beliau kami Fransiskus, Kuskus kami Cornelius, serta semua uskup, Pak Ino, dan serta semua pelayan Tuhan dan seluruh umat sayangan. Dengarkanlah doa maksud yang engkau berkenan yang berimpun demi kerahiman dan kasih setiamu Bapa, persertalah semua anak-anakmu dimanapun mereka berada. Ingatlah ya Bapa akan hambamu, Pastor Antonio Guru, yang beberapa tahun yang lalu telah engkau panggil menghadapkan kami dan sekarang berada di tengah kami. Ketika dibaptis dia telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematian. Semoga bikinnya serupa Bapa tidak dia dalam kebangkitan. Sebab Kristus akan membangkitkan para mati dan mengubah badannya yang akan menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sudah pula mengucapkan kebahagiaan kepada semua yang telah berjuang terhadapmu, saudara-saudara kami sekalian, khususnya saudara-saudara kami sekolah dan semua orang yang hidupnya berkenan kami. Pada waktu itu engkau menangkap setiap tetes air mata kami, karena dengan memandang engkau ya Bapa, kami akan serupa dengan engkau sepanjang masa dapat menjadinya maupun engkau. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan selama-lamanya dengan mengenal Kristus Tuhan kami. Sebab melalui dialah engkau menyumbangkan segala yang baik kepada kami. Kenal Kristus bersama dengan Dia, bagi Allah yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para jangan tinggalkan dirimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan menghentikan dosa kami, tetapi perhatikanlah tinggal gerejamu, dan bersetujulah kami, supaya hidup bersatu dengan hukum, sesuai dengan kebenaran-Mu. Sebab Allah antara kami ini dari sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan.
kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kabulkanlah permohonan kami bagi imammu Pastor Anton Dulu yang semasa hidupnya melayani umat dengan sabda dan sabda suci. Di dunia ini ia telah mengatakan misteri iman. Semoga di surga ia menikmati kepenuhannya yang nyata dengan mengarahkan Kristus Tuhan kami. Silakan. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama-tama, kami mau menyampaikan terima kasih kepada kita yang hadir pada kesempatan ini dari kemarin juga. Dan yang pertama semestinya kita berterima kasih kepada Uskupan Manado, Monsignor Benedictus Estefanus yang telah menunjukkan jasa pastoral leluhur dari dan membawa menjadi sebuah hidup. Ketika kami menggali di sana, seluruh proses berjalan lancar. Banyak pihak yang membantu dengan sukarela. Ketika penggalian dilaksanakan, ada sekelompok suster dengan calon-calonnya yang dengan setia memandangkan dua gereja, Rosario, Longkar, dan sebagainya khususnya. Kepada mereka, kami telah dan terus akan menyampaikan terima kasih. Dalam seluruh proses ini, kami yang berjalan menjemput yang bersama, kami merasakan sangat didukung oleh banyak pihak dan sebuah perjalanan dengan lancar dan aman. Perjalanan yang nyaman. Pada tanggal 1 kemarin, jasad terburu sehingga dan ayam terang di gereja Santo Lukas sudah umat di sana juga, terutama yang dulu masih mengenal dia, sangat antusias berdoa untuk sejenak menyampaikan ungkapan hati mereka pada orang yang mereka cintai. Demikian juga kemarin sudah tiba di sini, proses penjemputan di bandara berjalan sangat lancar. Bahkan kita, katakanlah panitia, diizinkan meliput langsung ke dalam atau di luar pesawat, di mana pesawat itu parkir, yang sebenarnya tidak sembarangan boleh orang berada di tempat dan tugas resmi. Nah, di sana pun kita diizinkan. Demikian seterusnya dengan pengawalan dari pihak berwajib. Perjalanan kami yang sedang melalui banyak jalan yang macet karena ada pihak polisi ini, semua berjalan dengan lancar. Dan ketika tiba di sini, dapat bertemu bersama dengan Rambet. Terima kasih kepada SSB, SSMAN, dan Guru Tuan yang saya rasa meliburkan diri yang ini demi yang berlibur. Terima kasih atas sumbangsinya. Nanti masih memiliki lagi sampai ke Makkah. Kepada panitia akad yang tidak ber-SK menyambut mengerjakan semua pelayanan dalam perayaan ini dari kemarin
sampai nanti selesai semuanya. Mereka lelah-lelahnya bekerja hampir 24 jam satu hari, masak dan apa semuanya. Waktu mereka seakan terbuang begitu saja. Buat itu kepada mereka ribuan terima kasih. Kepada pihak suster yang juga mendampingi jasa materi guru dengan doa-doanya dan segala bantuannya. Kepada kalian guru yang dalam acara adat ini, sebab pastor guru adalah orang tahu yang besar, maka seluruh adat ketika dia meninggal seperti ini harus juga diselesaikan acara adatnya. Tentu kalian ini dan seluruh perangkatnya tidak jadi karena satu malam. Mereka jauh-jauh ketika Pastor Antonio ini tiba di sini telah memiliki hubungan yang erat sekali. Dalam hal itu, selain kalian ini dan semuanya sampai tadi tak bisa kita lupakan kebaikan hati keluarga besar masyarakat sendiri dari keluarga. Di sana pastor ini dulu pertama kali merasakan hidup menjadi warga dari saudara dari keluarga. Terima kasih banyak. Ya, saya rasa pastor ini tidak bisa sanggup lagi mengatakannya, maka saya menyampaikannya kepada keluarga besar pastor sendiri yang berkenan menerima pastor ini bersama keluarga yang lain tinggal dan memulai karya misi di daerah kita ini. Nah, dalam suasana itulah tercipta kekeluargaan menurut adat Karo Sangka Penanggal. Itulah kemarin keluarga Tuban, keluarga Sebaya, keluarga Nabi Timi Mergani dan semuanya itu tak terlepas dari skenario yang dibuat oleh almarhum orang tua kita, Bapak sendiri dan pasangan. Dialah yang menunjuk ini dan ibunya, ini anaknya, ini sedinanya semua. Dan ia menyelenggarakan itu sehingga Pastor Antonio sah mencari seorang orang Karo yang sejati. Jadi saudara-saudari, sekali lagi saya katakan sebenarnya kita tidak punya hak apa-apa menyelenggarakan ini. Anda sebagai umat, saya sebagai pastor, sebagai orang guru sebenarnya tidak punya hak lain. Karena menjelang akhir hidupnya, pastor ini dengan rela, dengan siap sedia telah menjadikan dirinya bukan lagi anggota ordo ritual, tetapi menjadi seorang imam projo kesultanan. Jadi sebenarnya saya pun, kami pun sebagai ordo tidak berhak untuk semuanya ini. Namun karena kami sadar hati dan jiwa pastor ini masih seorang intelektual, kami beranikan diri datang kepada pemohon walau harus menunggu selama 4 tahun. Jadi saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, para pastor, suster, raga, Minister Jenderal kami sama dengan Minister Provinsial menitipkan salam kepada kita dan mengatakan, jadikanlah kesempatan ini sebagai kesempatan berrekonsiliasi secara rohani. Semua pihak yang telah memiliki hubungan dengan Pastor Antonio dengan datangnya jasadnya kembali di tengah keluarga, di tengah lingkungan kita masing-masing, di tengah keluarga kita, di mana saja
inilah kesempatan berrekonsiliasi. Bukan arti bahwa saya atau siapa punya masalah dengan dia. Kesempatan yang kita manfaatkan untuk memperbaiki hubungan kita bersama dan masing-masing di dalam lingkupnya yang paling kecil sampai pada lingkup yang lebih luas. Itulah harapan dari Direktur Jenderal maupun Ketua yang juga mengizinkan secara resmi jasad Antonius dimakamkan di pemakaman atau di kuburan spiritual, walaupun Antonius adalah seorang imam Rohani. Ya, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, kini saatnya sebentar lagi kita akan mengantar dia ke tempatnya beristirahat. Mungkin tidak cita-citanya benar. Seperti yang kemarin saya katakan, di dalam kota ini tidak saja terangkat, karena menurut dokter yang menggaji dan mengangkat tubuh pasien ini lebih bagus tidak dibongkar, tidak dicuci, karena bisa kena cairan, kena air akan hancur. Maka dibiarkanlah seperti itu dengan jubahnya, dengan bajunya, dengan tongkatnya, termasuk dengan sandalnya yang dia pakai ketika dia diletakkan di dalam padang kamar. Saya pernah mengucapkan itu. Kalau saya yakin suatu saat nanti kita angkat dia sepenuhnya ke sini dengan kotak-kotaknya, begitulah saya pernah katakan. Hari ini memang kotaknya tidak bisa lagi dibawa karena sudah hancur dan dilarang juga oleh pihak yang wajib. Karena kotak ini bukan kotak yang resmi, yang menurut data kesehatan ada unsur-unsurnya sehingga tidak bisa menginfeksi siapapun. Jadi mungkin inilah makamnya yang sesungguhnya, tubuhnya seutuhnya dimakamkan di bulan Oktober. Kita bersyukur kepada Tuhan atas semua peristiwa ini. Bersyukur dan berterima kasih kepada siapa saja. Dan pesan Minister Federal itu menjadi sebuah pesan kita semua. Saatnya kita manfaatkan kesempatan ini untuk berrekonsiliasi di lingkungan kita paling kecil, yakni di rumah tangga kita masing-masing. Di lingkungan lebih luas, instansi, paroki, atau apa-apa. Saya sangka dengan begitu Antonius yang kita cintai pasti bangga dan bergembira kalau kita semua saudara-saudarinya bersama-sama memuji Tuhan, membangun gereja, meneruskan misi yang sudah ia mulai dengan mengorbankan hidup sehabis-habisnya. Terima kasih. Dalam perayaan yang berlangsung
membawa tubuh dan air suci. Lalu ayat 5 selebaran dan selebaran utara. Di belakang mereka kemudian penjelasan. Di belakang penjelasan kemudian para umat seluruhnya dan mengikuti berangkat sampai waktu istirahat yang terakhir di pemakaman yang Tuhan. Lalu nanti sesudah seluruh rangkaian upacara dan bukan ini disalah perayaan terakhir dengan berkat maka dianjurkan kepada kita supaya kita menjaga hati kita pada hati kita pada tempat ini terakhir. Lalu sesudah seluruh rangkaian pemakaman kembali biasa pasukan ini selesai, kami mengundang kepada kita saudara-saudara yang terkasih serta bersama-sama bersama yang akan di aula ini. Demikian sekilas firman yang lagu sana siap menyanyikan setelah kita saksikan. Ini adalah saat kita berpisah dari saudara kita Pastori Angelo. Dengan hati yang tabah kita memberikan penghormatan kepadanya, karena kita berharap bahwa ia adalah pintu kehidupan kekal bersama Kristus yang telah imannya. Maka air suci akan dibersihkan di atas dia sebagai lambang pemrosesannya, dan jasanya akan dilupain supaya keharuman amalnya berkenan kepada Allah. Marilah berdoa. Tuhan yang berbelas kasih, Engkau menghibur kami